kehadiran Tuhan. Haleluya. Sebab ketika kami memahami tentang kehadiran Tuhan, itu hal yang terpenting. Sebab ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir sebagai firman Tuhan. Engkau hadir sebagai manusia yang menyelamatkan kami dari segala dosa kami. Oleh sebab itu biarlah Tuhan, hati kami terbuka lebar untuk menerima kehadiran Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap untuk membuka hati kami supaya firman Tuhan masuk dan mengubah, melepaskan hidup kami. Amin. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu secara khusus untuk menjadi saluran berkat. Haleluya. Kalau ada kuasa-kuasa yang lain yang bukan berasal dari Tuhan, kami usir, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami siap untuk mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. Shalom. Biar pujian, hormat, syukur tetap kita peruntukkan kepada Kristus Kepala yang menyelamatkan kita dan yang mempersiapkan kita berada dalam rencana Tuhan. Kalau kita kembali kepada Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20 ya, saya sudah menyampaikan bahwa ada 3 golongan gereja yang akan tertinggal ya. Gereja yang akan tertinggal, gereja yang tidak ikut disingkirkan pada waktu Yesus datang kembali untuk menjemput kita. Dimulai dari gereja yang digambarkan bagaikan ibu-ibu yang sedang hamil, baru yang kedua ibu-ibu yang sedang menyusui, dan yang ketiga saudara adalah gereja yang jatuh pada musim dingin. Ya, ini sangat-sangat memprihatinkan. Lalu Tuhan Yesus berbicara, berdoalah supaya ketika kamu melarikan diri, kamu tidak jatuh pada musim dingin. Itu Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 ya. Ayat yang ke-20 ya. Di sana ya saudara ya, sebelum ayat 20 coba. Berdoalah Ayat 18. ayat 18. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Iya. Jadi bahaya terbesar dari kehidupan kita ini saudara berada pada situasi musim dingin ya. Jadi situasi musim dingin ini digambarkan bagaikan semua kehidupan manusia dalam hubungannya dengan sesama, hubungannya dengan Tuhan sudah rusak ya. Tak ada lagi yang benar ya. Maka Paulus mengingatkan anak rohaninya yang bernama Timotius supaya memperhatikan keadaan zaman akhir ya. Keadaan zaman akhir ya.
Dan ketiga, Paulus menulis surat kepada Timotius. Ternyata persoalan zaman akhir yang terberat bukan persoalan ekonomi. Ternyata persoalan manusia pada zaman akhir adalah soal hubungan. Hubungan dengan sesama dan hubungan dengan Tuhan. Ini pemicu masa-masa sukar. Ya. Jadi seringkali orang menganggap masa sukar itu, oh ini soal uang ini. Ternyata kalau kita pelajari 2 Timotius pasal 3, ya, ternyata persoalannya tidak melulu soal uang. Ya. Coba dari mulai perikopnya, Pak, dari mulai perikopnya. 2 Timotius pasal 3 dengan perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Iya, ini bicara keadaan manusia. Kondisi manusia pada zaman akhir. Apa yang dialami, yang dikerjakan manusia pada zaman akhir. Inilah masa-masa yang paling sukar. Pada waktu kapan itu? Yang pertama, ayat 1. Ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya, apa yang dikerjakan manusia? Terus Manusia akan mencintai dirinya sendiri. iya. Jadi manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya. Ini persoalan besar. Ya. Bukan saja saudaraku mencintai diri dalam hal soal keluarga, pribadi, tapi juga masuk dalam nikah. Ya. Saat kapan manusia itu masih mempertahankan diri, mencintai diri sendiri, bukan saja saat manusia itu hidup sendiri, bukan. Saat sudah masuk dalam pernikahan pun, ya, ada banyak orang menikah, tapi tidak lepas dari mencintai diri sendiri. Malah makin kuat egonya daripada hidup sendiri. Ya. Makin kuat dalam mementingkan diri sendiri. Ya. Bukan saat-saat dia hidup sendiri, tapi juga saat sudah masuk dalam pernikahan. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, mencintai diri sendiri ini adalah masa-masa sukar di zaman-zaman akhir. Ya. Suami yang mencintai diri sendiri, saudaraku, ya, belum tentu dia mencintai istrinya. Atau istrinya belum tentu mencintai suaminya. Ya. Sebenarnya ada banyak orang menikah justru karena sangat mencintai dirinya sendiri, supaya orang lain itu menjadi miliknya satu-satunya. Ya. Jadi saudaraku, hanya untuk mempertahankan haknya. Ya. Kalau mencintai itu saudaraku, ya, mengasihi itu bukan dengan kepentingan ego, kepentingan diri sendiri, ya, tapi kepentingan bersama. Saya seringkali memberikan contoh, misal sebuah pernikahan. Kalau saya menikah, apakah saya bisa membahagiakan istri saya atau suami saya?
Kalau konsepnya saya menikah supaya saya berbahagia, Anda sedang mengalami kekeliruan. Yang penting saya bahagia. Itu ego kita. Padahal kalau berbicara pernikahan, bicara nikah, yang penting sama-sama berbahagia. Kalau aku menikah, apakah aku bisa membahagiakan istriku, anak-anakku? Begitu juga kebalikan, apakah aku bisa membahagiakan suamiku dan anak-anakku? Jangan sebaliknya, saudara. Pernikahan itu hanya melampiaskan ego kita. Ya. Yang pokoknya aku yang harus berbahagia. Kemauanku yang harus dituruti. Itu namanya mencintai diri sendiri. Bukan begitu konsep yang Tuhan mau. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan Timotius, keadaan manusia akhir zaman, ya, terjadi masa sukar. Ini bukan masa sukar keuangan, masa sukar soal keadaan, soal posisi, soal kehidupan, soal karakter. Ketika manusia mencintai diri sendiri, inilah masa-masa sukar. Apalagi hal ini masuk dalam suasana nikah. Masa sukar bagi suami kalau dia menemukan istrinya mencintai dirinya sendiri. Masa sukar bagi istri kalau menemukan suaminya mencintai dirinya sendiri. Ya. Kan ini yang paling banyak, saudaraku. Karena mencintai dirinya sendiri, waduh, dia lupa tanggung jawabnya. Ya. Dia lupa tujuan hidupnya, tujuan pernikahannya. Karena yang menonjol adalah mencintai dirinya sendiri. Ya. Dan kehidupan yang seperti ini gampang diperbudak oleh uang. Orang yang cinta diri sendiri itu gampang diperbudak, dikendalikan uang. Ya. Itu di dalam ayat selanjutnya, ayat 2. Ayat 2. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Iya. Ini persoalan. Hari-hari ini pun saudaraku yang paling dominan mengatur dan mengendalikan manusia, salah satu adalah uang. Uang. Ya. Saya mau katakan semua memerlukan uang. Tapi jangan diperhamba oleh uang. Ya. Jangan mengukur orang lain karena uang. Apalagi dalam pernikahan. Ya. Seringkali orang menganggap kalau suaminya bisa memberi uang, nah itulah suami yang baik. Ya. Ketika suaminya kurang mampu memberikan keuangan yang cukup, wah ini dibilang inilah suami yang gak baik. Suami yang tidak bijak. Ya, suami gak bertanggung jawab dan segala macam, saudara. Kalau dinilai dengan ukuran uang. Begitu juga istri. Ya.
Jangan sampai hubungan kita ditentukan oleh uang. Ya. Ini paling bahaya, Saudara. Ya. Terutama di dalam ibadah dan pelayanan, juga dalam nikah. Ya. Saudara, ini paling bahaya. Ya. Seringkali saudaraku kita menilai seseorang dinilai dari kemampuan keuangannya. Ya. Kemampuan keuangannya. Ini kesalahan besar. Kasih sayang tidak boleh dinilai karena soal keuangan. Ya. Baik juga dalam nikah kita, dalam keluarga, dalam bersaudara. Makanya jangan coba-coba mengukurnya. Maka di sini dikatakan, datang masa yang sukar, manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sebenarnya akibat dari mengukur, menilai, atau membuat uang menjadi patokannya, manusia itu pada dasarnya sudah rusak. Manusia jadi apa, Saudara? Terus, Pak. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Orang membual itu ada kaitannya dengan kesuksesannya. Seolah-olah dia sukses karena kekuatannya. Ini membual namanya. Menceritakan kejagoannya, menceritakan kemampuannya, menceritakan kebisaannya. Jadi kalau patokan manusia adalah uang, manusia cenderung menjadi pembual. Tambah itu lagi, menyombongkan diri. Ya, Saudara, makanya tidak heran kalau orang-orang kaya, saudaraku, ya, nggak usah diajari sombong-sombong sendiri, karena merasa lebih punya dari yang lain, merasa lebih beruntung dari yang lain, merasa lebih sukses dari yang lain. Dan kadangkala menganggap orang yang lain jauh lebih rendah dari kehidupannya karena dia merasa punya uang. Uang. Ya. Kadang orang yang merasa punya uang, ya, merasa semua bisa dibelinya dengan uang. Termasuk nyawa orang pun kalau bisa digantinya dengan uang. Dan ini sedang dipertontonkan kepada kita hari-hari terakhir ini. Dunia ini karena diperhamba oleh uang. Dan manusia berusaha menyelesaikan persoalannya lewat uang. Ya. Tapi saya mau katakan, satu kali keadaan manusia yang semacam ini akan hancur sehancur-hancurnya. Karena satu kali persoalan nikah tidak bisa diselesaikan dengan uang. Ya. Satu kali persoalan keluarga, persoalan anak tidak bisa diselesaikan dengan uang. Bahkan mungkin juga satu kali persoalan sakit penyakit pun tidak bisa selesai karena uang. Mungkin bisa saja mendatangi dokter yang terbaik atau yang termahal. Kalau Tuhan bilang, kau tidak boleh sembuh dari tangan itu. Kau harus sembuh dari tangan Tuhan. Mau apa kita?
Supaya apa, saudara? Supaya manusia-manusia sombong direndahkan, disadarkan. Dan selanjutnya, saudara, mereka menjadi pemfitnah. Selanjutnya mereka jadi akan memberontak terhadap orang tua. Selanjutnya tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Semua ini terjadi dalam kehidupan manusia. Menunjukkan inilah keadaan akhir. Inilah hari-hari terakhir. Kalau Anda sudah melihat keadaan seperti ini, berarti kedatangan Tuhan sudah dekat. Coba aja lihat sekarang, betul enggak keadaan manusia sudah seperti ini? Sudah diperhamba uang. Lihat aja. Berapa banyak orang, saudaraku, tidak ada waktu beribadah hanya karena persoalan uang. Tidak jujur, tidak konsisten, tidak mengasihi, tidak rela berkorban. Kenapa? Karena hatinya terikat dengan uang. Ya. Bahkan saudara tahu, uang dipakai menjadi alat yang mengerikan. Orang kita anggap baik kalau orang itu bisa memberi kepada kita. Orang kita anggap jahat kalau orang itu tidak bisa memberi kepada kita. Ya. Maka seorang nabi memberikan koreksi yang mengingatkan nabi-nabinya Tuhan dalam kitab Mika pasal 3 ayat 5. Ini keadaan pada zaman itu sangat mengerikan. Apa tegurannya? Silakan. Ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan terhadap para nabi. Kepada siapa ini? Para nabi. Para nabi loh ini ya. Ini bukan jemaat. Yang sedang dikoreksi di sini nabi. Utusan Tuhan. Seharusnya semua utusan Tuhan itu baik-baik. Seharusnya utusan Tuhan itu motivasinya benar. Tapi ternyata dalam zamannya Nabi Mika, ada banyak utusan Tuhan yang sudah melenceng. Yang sudah lari dari kehendak Tuhan. Apa firman Tuhan yang datang kepada Nabi Mika? Terus. Yang menyesatkan bangsaku. Menyesatkan bangsaku. Soal apa dia menyesatkan bangsanya Tuhan? Terus. Yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah. Iya, sesuatu untuk dikunyah. Dengan istilah untuk dimakan. Dapat makan. Bagaimana respon mereka? Ya, maka mereka menyerukan damai. Damai. Saudara, dulu saya sangat tersinggung kalau orang Batak membuat ejekan begini. Dame madihamu, durung-durung madiahu. Dulu saya waktu itu belum mengerti. Ya. Ibadah hanya untuk mencari keuangan. Damai sejahtera ditawarkan untuk orang-orang yang bisa memberi. Tapi Alkitab mencatat. Terus, ya. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang.
Harusnya ini nggak ada pada nabi-nabinya Tuhan. Tapi pada zaman Nabi Mika, para nabi sudah menyimpang sedemikian rupa karena patokannya uang. Apa yang bisa dimakan, apa yang bisa didapat. Kalau orang itu bisa memberi, maka kepada mereka dikatakan damai. Tapi ketika orang itu tidak bisa memberi, perang. Kenapa, saudaraku? Karena pada zaman itu manusia, termasuk nabi-nabinya Tuhan, sudah menyimpang, sudah diperbudak oleh uang. Maka saudara, saya mau katakan, yang paling pertama rusak pada zaman akhir ini adalah hubungan sesama. Ya, hubungan dengan sesama rusak karena patokannya uang. Maka saya selalu mengatakan, kita berjemaat, kita beribadah, kita melayani Tuhan, jangan gara-gara uang rusak hubungan kita sesama, termasuk suami istri. Jangan sampai kita kehilangan damai, kehilangan sukacita, kehilangan cinta kasih yang sesungguhnya karena diukur dengan uang. Berapa banyak saudaraku, ibu-ibu merendahkan suaminya karena suaminya tidak bisa memberikan fasilitas yang lebih baik. Kadang-kala meremehkannya, kadang mengatakannya kau laki-laki yang gak berguna, karena diukur dari nilai uang. Saya mau katakan, kalau ini keadaan kita zaman akhir, kita akan segera terjerumus memiliki ketidaksiapan dalam menyambut kedatangan Tuhan. Begitu juga kebalikannya. Ya. Jangan menilai seorang istri karena kemampuannya menghasilkan uang. Karena banyak juga suami-suami, saudara, istrinya yang disuruh kerja, istrinya yang mati-matian, dia main catur di kedai tua. Kalau di kampung saya, saudaraku, mengerikan, saudara. Istrinya ke ladang bawa anak, satu di depan, satu di tenteng, satu di belakang, bawa keranjang lagi di atas kepala. Tapi suaminya, tahu saudara, duduk-duduk seperti orang yang tidak punya kerjaan. Dan karena ini sudah menjadi budaya, saudara, nggak ada yang berani negor. Nggak ada yang berani negor bapak-bapak yang duduk-duduk nongkrong, istrinya sedang berjuang. Nggak ada yang berani, karena udah menjadi budaya. Apalagi budaya kalau perempuan itu nggak boleh banyak komentar. Ya, itu lebih parah lagi, saudara. Ya. Apalagi tambah pakai ayat lagi, suami harus tunduk kepada apa? Istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, lebih lagi. Makanya saudara, anaknya satu di belakang, satu di depan, satu di tenteng, tambah keranjang di atas. Nggak ada yang menegur itu. Tetangga kiri kanan pun udah maklum, udah biasa itu di kampung ini. Karena sudah jadi budaya.
Jumpa pekan, saudaraku. Di pekan pun, saudara, bukan malah membantu istrinya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Saya waktu lihat begitu dulu, saya sempat tersandung, saudara. Ya, saya kaget sekali. Itu waktu itu saya belum jadi hamba Tuhan. Karena saya pikir suami-suami harus berjuang demi kehidupan istri dan anaknya. Dan waktu saya lihat begitu, sempat saya berkata dalam hati saya, wah, waktu itu saya belum bertobat loh. Wah, kalau kayak gini, istri-istri ini hanya tempat apa namanya? Pabrik anak atau pabrik anak. Hanya untuk melahirkan aja. Itu saya belum bertobat sudah punya penilaian begitu. Ya. Kenapa, saudara? Ya. Jadi kalau patokannya, ukurannya uang, memang manusia itu tidak salah kalau dikoreksi oleh Paulus. Ya, membual, menyombongkan diri terus berkelanjutan sampai memfitnah. Ya. Ini hubungan antara sesama dan keluarga. Tambah lagi hubungan anak dengan orang tua. Ya, apa hubungan anak dengan orang tua di sini? Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Hari-hari ini, saudaraku, waduh, menjadi pergumulan terbesar dalam nikah rumah tangga. Di samping pergumulan suami istri, pergumulan anak. Ya, kalau anak masih kecil semua masih senang, imut-imut semua. Berlomba menciumnya, memangkunya. Tapi kalau sekarang anak udah mulai besar, udah tahu melawan, udah masuk roh pemberontakan. Terlalu banyak orang tua bukan saja menyesal, kecewa punya anak. Sampai kadang-kala orang tua berkata, entah kenapa aku lahirkan kau dulu, katanya. Kalau tahu aku begini kelakuanmu, tak kulahirkan kau. Kenapa, saudara? Ini akan terjadi pada zaman akhir. Hubungan antara anak dengan orang tua sedang dirusak oleh iblis. Dimulai dari hubungan sesama, sampai nikah rumah tangga, sampai hubungan antara orang tua dengan anak. Zaman akhir ini, zaman yang paling sukar. Maka selalu saya katakan, orang tua, ya, jangan lengah untuk membawa anak-anak kita menekuni ibadah, terutama ibadah dalam pengajaran. Karena ini kuncinya untuk membuat anak-anak kita menghormati orang tuanya. Ini kuncinya membuat anak-anak kita tidak memberontak kepada orang tuanya. Ibadah yang benar dalam pengajaran yang benar. Di sini rahasianya. Makanya saya melihat hari-hari ini terlalu banyak kehilangan orang tua, kehilangan anak-anaknya. Karena salah kaprah. Karena tidak menekankan kepada anak-anaknya pentingnya ibadah, pentingnya pelayanan. Ibadah harus bayar harga.
Saya sedang mengoreksi anak-anak mahasiswa kita yang kuliah di Tanjung Pinang. Sekian banyak. Andai kata kita tanya orang tuanya, apakah kamu tahu keadaan anak-anakmu secara mendetail di sana? Hampir semua nggak tahu. Apalagi orang tuanya nggak mau tahu ibadah anak-anaknya. Anaknya mau ibadah ke hari Minggu atau nggak mau tahu. Ibadahnya di mana pun nggak mau tahu. Yang penting kuliah jadi sarjana. Saya mau katakan Anda akan kehilangan anakmu kelak. Dia sarjana makin pintar otaknya. Tapi kalau hubungannya dengan Tuhan sudah rusak, maka hubungannya dengan orang tua pun akan rusak. Hanya dalam firman Tuhan, dalam ajaran yang benar. Maka saya katakan baik yang muda-muda jangan hanya sembarang ibadah aja. Jangan hanya ibadah hore-hore ibadah. Ibadahnya joget-joget ibadah. Tanpa penyucian firman. Tanpa ketajaman firman Tuhan. Anda dan saya bisa kehilangan anak-anak kita kalau patokannya bukan pengajaran yang benar. Apalagi makin jauh kuliahnya sampai menyeberang pulau. Ya. Apalagi anak-anak sekarang senangnya kan kuliahnya maunya ya di universitas yang paling ternama. Dulu saya kagum dengan beberapa kota, tapi saya nggak sebut kotanya. Kota pelajar. Waktu saya kuliah di sana, ya, saya coba mengamat-amatinya. Waduh, memprihatinkan. Sekalipun selama ini ada banyak orang mencari ilmu pengetahuan di sana, tapi banyak orang main-main. Pacaran gak karu-karuan. Bebas. Tanpa ada ibadah yang mengontrol mereka. Tanpa ibadah yang membuat hidup mereka lurus. Ada banyak di antara mereka tidak kembali lagi ke Batam. Padahal diberangkatkan orang tua adalah untuk kuliah. Untuk mencari ilmu pengetahuan. Untuk meraih masa depan. Maka saya selalu mengatakan, keadaan manusia akhir zaman salah satu adalah manusia memberontak terhadap orang tua. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Ini terjadi sebenarnya karena keadaan kondisi manusia zaman akhir udah begini. Roh pemberontakan. Roh ketundukan itu sebenarnya diperoleh hanya dengan takut Tuhan. Orang kalau nggak takut Tuhan, pasti suka melawan sama orang tua. Ya, apalagi kalau dia udah lebih pintar dari kita. Ya, dia tidak segan-segan merendahkan orang tuanya. Tahu apa bapak katanya? Tahu apa mama? Sekarang gak usah jauh-jauh, anak belum sekolah aja udah lebih canggih mengoperasionalkan ini dibanding kita. Download, wah, saya lihat cucu saya begitu kaget, semua mainan bisa dia download.
Kalau dia mau main misalkan monyet, dia download tentang monyet. Dia mau main gajah, dia download tentang gajah. Ya. Dalam hati saya, huruf aja belum kenal loh. Tapi fasilitas-fasilitas di handphone ini udah tahu dia. Udah bisa dia konsumsi, saudara. Wah, untung aja dia masih mengkonsumsi yang positif. Kalau kehidupan anak-anak ini nggak terkontrol, waduh. Ke depan, betapa dahsyatnya dunia ini menyesatkan mereka. Ya, beda dengan zaman kita. Zaman kita dulu mana ada HP. Ya, bukan kayak sekarang. Dulu kita pacaran pun pakai surat-suratan. Kita dikirimin surat, kita udah pindah baru sampai suratnya. Saya begitu, udah pindah saya ke kota lain, baru sampai suratnya. Datang tempat saya tinggal itu berkata, ya itu ada surat 6 bulan yang lalu katanya. Saya sudah di kota lain, saudaraku. Padahal yang bikin surat sama saya ini sedang mengatakan, ya, satu keputusan, ya, supaya saya ambil keputusan mau lanjut atau enggak. Tapi 6 bulan udah, saudaraku, enggak saya balas, berarti keputusannya putus. Akhirnya dia menikah, saudaraku, ya, sampai sekarang enggak ketemu saya sama dia. Sekarang loh orang pacaran, sambil tidur pun bisa lihat-lihat wajah gini. Coba kalau nggak disucikan firman Tuhan, pikirannya dan hatinya, apa nggak berbuat dosa? Kalau hidupnya nggak disucikan firman, tidak ada takut akan Tuhan, apa nggak terjerumus? Ini keadaan manusia akhir zaman. Ya. Saya tanya dulu, mampukah orang tua memproteksinya? Mungkin kalau saudara ambil HP anakmu, mungkin betinju pun dia mau sama engkau. Jangan periksalah. Sekarang aja saudara, apa istilah privasi ya? Itu yang privasi ya? Apa itu Mak Penin namanya? Yang pribadi sekali itu. Ya. Privasi ya? Ini. Menjaga. Orang cat-catan pun sekarang saudaraku. Ya. Bisa disembunyikan. Sangat begitu pribadi. Makanya main Facebook juga kan ada itu. Apa namanya? Yang kalau kita kirim berita itu, yang hanya pribadi yang bisa. Misalnya, ini siapa yang masuk ke situ? Orang tua masuk ke badan messenger anaknya, nggak mungkin, saudara. Jadi kalau nggak Tuhan yang menjaga mereka, Anda mau menjaga mereka, nggak mampu kita. Kalau nggak dicekokin mereka rasa takut akan Tuhan, pikiran yang suci, hati yang suci, kehendak yang suci, mustahil kita bisa menjaga mereka. Saudara, maka saya selalu mengajak, mari orang tua harus mendorong anak-anak kita. Ya. Terutama ya, kalau ibadah kita sekarang kan ibadah muda-mudi pakai apa namanya? Zoom ya. Semalam saya mencoba mengikuti. Ya, saya mau tahu seberapa banyak orang Tanjung Uban ini ikut.
Sampai saya hitung 1, waduh, terlalu sedikit, saudara, dibandingkan jumlah kita, orang-orang muda. Saya coba ikuti loh, ya. Hanya setelah saya ikuti tiba-tiba internetnya mati. Saya bingung sendiri, ya. Kok bisa hilang, saya pikir. Saya coba cari, saudara, ya. Tapi puji Tuhan, dari yang sedikit itu saya melihat masih ada yang jauh pun, jauh loh. Muda-mudi kita ada. Kalau nggak salah saya di Singapura, dari sini ke Singapura. Saya nggak tahu anak siapa itu. Dari anak-anak saudara yang tinggal di Singapura. Tapi masih mengikuti ibadah kita lewat Zoom. Ya. Dan di kota lain. Ya. Saya harap yang ada di Tanjung Uban ini setiap hari Sabtu harus lebih banyak. Ya, memang mungkin, ya kenapa nggak ikut secara pribadi, mungkin lewat di sini, ya. Ya betul, ya, mana muda-mudi kita. Begitu, ya. Ya mungkin lewat sini jadi HP-nya nggak diaktifkan, saudara, tapi bisa lewat di sini. Tapi andai kata saudara tidak ada di ruangan ini, saudara harus berjuang mengusahakan supaya saudara tetap beribadah. Karena itu yang menjaga kita. Saya gembala pun tidak mampu menjaga saudara. Ya. Orang tua pun tidak mampu menjaga anak-anaknya. Oleh sebab itu Alkitab mengingatkan kita, keadaan manusia pada akhir zaman, salah satu hubungan manusia rusak. Kenapa? Karena mencintai diri sendiri. Hubungan manusia antara orang muda dengan Tuhan rusak. Kenapa? Karena akan terjadi roh pemberontakan. Setan menaburkan roh suka melawan dalam kehidupan orang-orang muda. Yang nggak perlu dilawan pun dilawan. Ya, yang nggak perlu dikomentari pun kadang kala dikomentari. Kenapa, saudara? Karena setan ingin merebut anak-anak kita. Setan ingin merebut kehidupan mereka dari tangan Tuhan. Dan kalau kita terus baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 9. Yang ketiga, hubungan dengan Tuhan hancur. Hubungan dengan Tuhan hancur. Kenapa hancur, saudara? Kalau saudara lihat ayat 7 dulu, ayat 7. 2 Timotius 3 ayat 7. Yang ke-7. Ya. Yang walaupun selalu ingin diajar, Ya. namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Karena tidak mengenal kebenaran. Padahal ingin diajar. Ingin dengar firman. Bagaimana orang yang gak suka firman? Sedangkan yang suka saja bisa gagal hidupnya. Bagaimana dengan mereka yang gak suka? Di sini dikatakan yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kenapa? Tentu ada alasannya Paulus bicara terus. Ya. Sama seperti Yanes dan Yambres, Ya. menentang Musa. Ya. Apa persoalannya? Menentang itu berarti memberontak. Penyakit manusia akhir zaman adalah roh menentang, roh memberontak, roh melawan, seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Teruskan. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Iya. Akibatnya apa? Terus. Akal mereka bobrok. Jadi orang yang suka memberontak, akalnya akan bobrok. Ini bahaya sekali.
Kalau sampai kita terjerumus ke sini, akal mereka bobrok. Seharusnya akal mereka sehat, cemerlang. Tapi karena mereka berada pada roh pemberontakan, akal mereka jadi bobrok. Seharusnya orang-orang muda ini pinter-pinter, cekatan-cekatan, tulus, baik. Tapi kalau sudah masuk roh pemberontakan, berubah menjadi bobrok. Ya. Kalau udah bobrok, susah memperbaruinya. Bahkan kalau kita baca ayat ini, hampir tidak ada yang bisa diperbarui. Pertama bobrok, yang kedua, dan iman mereka tidak tahan uji. iya, bobrok dan iman mereka Tidak tahan uji. tidak tahan uji. Terus, Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. iya, dipastikan nggak lebih maju, dipastikan nggak berubah. Kenapa, saudara? Karena tidak mengenal kebenaran. Akibat dari tidak mengenal kebenaran, akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji, dan hasilnya mereka tidak akan lebih maju. Secara rohani pun gak maju. Ya. Kalau gini nasibnya anak-anak kita, kalau gini nasib kerohanian kita, apalagi yang mau kita perjuangkan? Kalau udah sempat terjerumus seperti Yanes dan Yambres, kalau udah sampai bobrok akalnya, mau pakai nasihat apa lagi? Mau pakai nasihat apa lagi untuk menolong mereka? Mau pakai cara apa lagi? Maka selalu saya ingatkan kita, seluruh jemaat, saya selalu menekankan, ayo ibadah dengan benar. Miliki ajaran yang benar, jangan sampai bobrok. Jangan sampai tidak memahami kebenaran firman. Dan mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti halnya Yanes dan Yambres, kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Jadi dampak kebodohan kalau orang tidak mengenal kebenaran karena roh pemberontakan, akalnya bobrok, imannya nggak tahan uji, kelihatanlah kebodohannya. Mungkin sekarang belum nampak kebodohannya, tapi nanti kalau hidupnya sudah hancur, masa depannya sudah hancur, kehidupan ibadahnya udah nggak berkenan lagi sama Tuhan, baru kelihatan kebodohannya. Sekarang mungkin belum nampak, apalagi waktu di wisuda, teng teng teng, ya semua gagahnya bukan main, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, nanti akan nampak. Ya, kita akan menyesal, tapi keadaan manusia akhir zaman sudah dicatat di sini. Ya. Jadi 3 poin yang hancur dalam kehidupan keadaan manusia akhir zaman. Yang pertama, hubungannya, baik dengan sesama, dengan orang tua, terutama dengan Tuhan. Saya katakan, keadaan inilah yang dimanfaatkan antikris. Ya, saat keadaan manusia seperti ini, antikris mencuri start. Ya. Jadi orang kadang-kadang nggak ngerti kapan masuknya antikris. Saya mau katakan, masuknya antikris menguasai gereja Tuhan, menguasai kehidupan manusia
saat keadaan manusia seperti 2 Timotius 3 ini. Pintu masuk untuk antikris. Saat gereja Tuhan kehilangan hubungan yang baik dengan Tuhan maupun dengan sesama, terutama dengan orang tua. Ya. Saat itulah setan melalui antikris masuk. Maka Markus 13 ayat 14 berkata, jika kita melihat, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Kalau saudara sudah lihat pembinasa keji, itulah antikris. Sudah berdiri, sudah mendapatkan tempat di tempat yang tidak sepatutnya. Itulah gereja Tuhan, itulah kehidupan kita. Nggak boleh main-main lagi. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Kenapa? Kalau antikris masuk, tahap demi tahap, sasarannya hanya tinggal untuk menghancurkan. Saya menulis 4 poin, 4 hal antikris akan menghancurkan kehidupan manusia. Ya. Dengan 4 poin. Saatnya saudara, yang pertama saatnya saudara, saat keadaan manusia seperti 2 Timotius 3. Lalu bagian pertama dia masuk. Antikris masuk. Bisa memperdaya orang-orang yang tidak hidup dalam persekutuan yang benar. Itu 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 19. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 19. Ya, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Iya. Terus sekarang telah bangkit banyak antikristus. Iya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Terus memang mereka berasal dari antara kita. Iya, terus. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi poin yang pertama, antikris punya peluang untuk menguasai kehidupan kita manusia, adalah kehidupan yang tidak sungguh-sungguh di dalam persekutuan. Tidak sungguh-sungguh beribadah, tidak sungguh-sungguh menyatu, tidak sungguh-sungguh hidup benar, tidak sungguh-sungguh betul-betul komitmen dengan Tuhan. Ini bakalan makanan empuknya antikris. Antikris sudah masuk dalam kehidupan manusia yang tidak sungguh-sungguh. Ya. Yang kedua, 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 sampai ayat 23. Ayat 22 sampai 23. Ya. Siapakah pendusta itu? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Iya. Dia itu adalah antikristus. Siapa? Antikristus. Antikristus. Coba terus. Yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Iya. Ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Iya. Jadi poin yang kedua, kehidupan yang dikuasai dusta, sehingga
menyangkal Tuhan. Ya, dusta apa yang paling berbahaya? Saya melihat ternyata dalam suratan Timotius, baik suratan Tesalonika, dusta yang paling berbahaya berhubungan dengan ajaran. Ajaran-ajaran yang di dalamnya dusta, yang di dalamnya dongeng, yang di dalamnya ajaran yang tidak sehat. Kalau sampai gereja Tuhan cinta akan pengajaran yang demikian, ini adalah orang yang bakalan dikuasai oleh antikris. Yang ketiga saudara, ya, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ayat yang ke-7. Ya, Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. kemana perginya? Ke seluruh dunia. Siapa itu penyesat? Terus. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Iya. Jadi antikris itu tanda-tandanya jelas ya. Yang pertama saudaraku, tidak mencintai persekutuan. Yang kedua dikuasai dusta. Yang ketiga membawa penyesatan ke seluruh dunia. Jadi dia mau menyesatkan gak tanggung-tanggung. Dia tidak mau hanya kelompok kecil dia sesatkan, tapi sasarannya dunia disesatkan. Ya. Dan pada saat kapan dunia ini punya peluang untuk disesatkan? Saat keadaan manusia akhir zaman telah muncul. Saat manusia sudah kehilangan persekutuannya dengan Tuhan, kehilangan persekutuannya dengan sesama, kehilangan persekutuannya dengan orang yang lebih tua, orang tua, senior. Makanya saya selalu menasihati para hamba Tuhan, hormati para senior, hormati kakak rohanimu, hormati orang-orang yang lebih dulu belajar merendahkan hati. Ya, seringkali saudara, hal ini tidak dihargai. Jadi poin yang ketiga, penyesatan yang akan melanda seluruh dunia. Ya, jadi antikris akan mencoba menguasai kehidupan manusia yang sudah disesatkan. Yang benar nggak bisa. Antikris nggak bisa, nggak berkutik menghadapi orang yang tetap hidupnya benar. Nggak berkutik saudara. Segala macam strategi, segala macam siasat, segala macam tipu daya nggak mempan bagi orang-orang benar. Ya, nggak mempan. Mau apapun tawarannya. Ya. Segala macam bentuk tawaran antikris bagi saudara yang memahami kebenaran firman, Anda tidak akan bisa tergoda. Dan yang keempat, ya, saya masih bicara bagaimana antikris menguasai kehidupan manusia. Yang keempat, dikuasai oleh roh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 3 sampai yang kelima. Ayat 3 sampai 5. Ya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Ya, terus Roh itu adalah roh antikristus. Roh antikristus. Terus, Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. dia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Antikris itu sudah ada.
Sudah ada. Tapi bentuk apa dia sekarang? Bentuk roh. Belum wujudnya sebagai manusia, belum, nanti. Dalam 2 Tesalonika dia akan mempunyai wujud sebagai manusia durhaka. Dalam Markus tadi wujudnya sebagai yaitu pembinasa keji. Sekarang dia sudah ada. Tapi dalam bentuk bagaimana? Bentuk roh. Sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Saya tadi menerangkan persoalan roh. Roh itu nggak kelihatan, tapi berdampak. Orang yang kerasukan setan nggak nampak setannya, tapi dampaknya bisa orang gila, kesurupan, membanting-banting diri. Setannya nggak kelihatan, tapi manifestasinya kelihatan. Makanya saudara, kalau mau mengusir setan, Anda sedang mengusir roh. Untuk melawan roh, harus roh. Makanya paling tidak modal saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara harus mengandalkan Yesus Kristus. Ya, makanya saudara jangan ngelawan roh tanpa roh. Miliki roh Tuhan, miliki kuasa Tuhan. Orang kita mau kalahkan kuasa. Kuasa setan mau dikalahkan dengan kuasa siapa? Kuasa saudara. Kuasa saudara saja nggak mampu. Anda harus ambil kuasa Tuhan, pakai kuasa Tuhan untuk menghancurkan roh itu. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, antikris itu ya tentang dia katanya. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi nggak perlu tanda tanya lagi. Sekarang udah gentayangan antikris. Dari mana Anda tahu antikris itu sudah datang? Dari manifestasinya. Dari rohnya Anda nggak bisa kenal. Tapi dari kelakuannya, dari hidupnya, dari caranya melawan firman, dari caranya merendahkan Yesus, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak mengakui Yesus berasal dari Allah, tidak mengakui kemanusiaan Yesus. Ini semua kan berbicara roh antikris, antikris, antikris. Jadi ayat yang ketiga, sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Ayat 4. Ayat 4. Ya, Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. iya, amin. Amin. Saudara punya roh lebih besar Amin. dari roh-roh itu. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu terus ayat 5. Mereka berasal dari dunia. Iya, mereka berasal dari dunia. Kalau saudara kan bukan dari dunia lagi. Anda sudah memiliki roh Tuhan yang berasal dari surga. Semua yang berasal dari atas, di atas semuanya. Jadi kecillah roh-roh dunia ini kalau Anda memiliki roh yang dari atas. Kalau Anda memiliki kuasa yang dari atas. Terus, Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Inilah roh-roh duniawi. Jadi poin yang keempat, antikris menguasai manusia melalui roh-roh duniawi. Bagaimana caranya? Apa intinya? Dari mana kita kenal? Dari hal-hal yang duniawi. Semua yang menampilkan hal-hal yang duniawi,
Inilah cara setan untuk menguasai kita. Makanya ibadah pun jangan patokan yang duniawi. Ya. Jangan mengejar hanya sekedar berkat-berkat yang duniawi. Saudara bisa tertipu oleh antikris. Kejarlah berkat rohani. Kejarlah janji Tuhan. Kejarlah kebenaran firman. Kejarlah kekudusan hidup. Ini yang Tuhan ingin menjadi milik kita. Jadi 4 poin pintu masuk daripada antikris menguasai manusia. Sekarang jalan keluarnya. Apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkan antikris? Yang pertama, ya, kalahkan antikris dengan tetap berada dalam pengurapan Roh Kudus. Maka saudara tiap hari minta urapan Roh Kudus itu membaharui kehidupan saudara. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 20. 1 Yohanes 2 ayat 20. Ayat 20. Ya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Iya. Dengan demikian kamu semua Mengetahuinya. Jadi siasat setan saudara tahu. Siasat antikris saudara tahu. Kalau saudara tetap dalam pengurapan Tuhan. Karena Anda tahu Anda bisa menghindar. Anda bisa melarikan diri. Anda bisa mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tetap tinggal dalam Tuhan. Ini kuncinya untuk menang melawan antikris. 1 Yohanes 2 ayat 24. Ayat 24. Ya. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Tetap tinggal di dalam kamu. Terus, jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. iya. Rahasia yang kedua, tetap tinggal dalam Tuhan. Ya, bagaimana caranya tetap tinggal dalam Tuhan? Tetap mendengar apa yang dari mulanya. Suratan 1 Yohanes yang dari mulanya itu adalah firman. Kalau tetap saudara tinggal dalam firman, Anda tetap tinggal di dalam Bapa. Anda tetap tinggal di dalam Anak. Dengan kata lain, saudara tidak akan bisa dihancurkan atau dirampas antikris. Saudara akan menang melawan antikris. Dan yang terakhir dan yang ketiga, tetap dalam pengajaran Kristus. 2 Yohanes 1 ayat 9. Ayat 9. Ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Ya. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Ya, ini kunci yang terakhir. Memiliki hidup tetap dalam pengajaran Kristus. Ada 3 poin saudara. Kunci untuk menang. Yang pertama, miliki pengurapan yang terus menerus. Ya. Kalau bisa pengurapan kita terus meningkat. Seperti Daud, karena urapannya meningkat, kemenangannya juga meningkat. Ya, Daud itu 3 kali diurapi. Ya, Saul cuma 1 kali. Makanya Saul itu gampang, mudah dikalahkan musuh. Karena 1 kali diurapi. Kalau Daud 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terakhir kali dia diurapi supaya dia dapat merebut Sion. Inti dari yang perlu diperjuangkan. Itulah Sion. Tempat kedudukan Tuhan. Itu bisa direbut oleh Daud dengan pengurapan yang ketiga. Contoh yang 1 kali diurapi, ada kebanyakan yang gagal. Contoh yang kedua, Simpson. Kalau Simpson itu dari mulai lahir dari dalam kandungan ibunya, ya,
Udah ada kuasa yang menyertai hidupnya, ada urapan. Tapi lihat saudara, di tengah perjalanan hidupnya, karena urapan itu tidak selalu dibaharui, sehebat Simpson, rontok. Memiliki kekuatan yang luar biasa, bisa gagal hidupnya. Kegagalannya diakhiri dengan kematian, dan matanya dicungkil, dan dia dijadikan pelawak oleh orang Filistin. Saudara, kehidupan kita ini jangan cuma satu kali diurapi, terus menerus harus diurapi. Saya sampaikan dalam kebaktian minggu-minggu yang lalu, supaya urapan itu terus menerus dalam kita. Ikatkan hidupmu dengan 3 ibadah. Ya. 3 ibadah membawa saudara dan saya untuk tetap berada dalam pengurapan. Maka Imamat 21 ayat 12 untuk menjaga pengurapan itu, ya, saya dan saudara harus tetap berada di ruangan sucinya Tuhan. Coba ayat 12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya, akulah Tuhan. Ya, jadi untuk menjaga pengurapan itu, jangan keluar dari tempat kudus. Jangan tinggalkan ikatan dengan Tuhan melalui 3 persekutuan. Persekutuan dengan firman, persekutuan di dalam terang Roh Kudus, persekutuan di dalam doa dan penyembahan. Kalau itu tetap kita jaga, maka itu menjaga pengurapan kita. Coba saudara, ya, kalau kita masih tekun beribadah, yang terjaga dalam hidup saudara adalah urapan. Kalau ada urapan dalam hidup saudara, saudara akan dapat memahami seluk-beluk antikris, dan Anda akan bisa mematahkannya. Sekali lagi 3 poin ini, miliki urapan Roh Kudus, miliki hidup tetap tinggal dalam Tuhan, miliki tetap ajaran Kristus, pasti kita menang. Amin. Saudara mau menang? Mari kita rebut kemenangan, karena Tuhan Yesus adalah kemenangan kita. Kita tutup Alkitab kita sampai di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan.